Jangan mundur, tenang saja. Hasutan-hasutan propaganda yang Anda sebarkan itu sudah tidak laku lagi. Faktanya massa yang Anda bisa kumpulkan hanya sebegitu banyak. Artinya tidak masuk akal Anda mengklaim rakyat semesta. Yang pasti bahwa masih lebih banyak, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat orang yang suka Pak Jokowi, orang yang sayangi Pak Jokowi, yang Anda memaksudkan itu ketimbang massa yang Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 90 TV dari Kabupaten Bulukumba. Itu adalah pergerakan aksi yang dilakukan oleh rakyat semesta, katanya itu klaimnya ya. Jadi mereka ini mengaku sebagai orang-orang yang datang dari semesta alam. Rakyat semesta alam ya, artinya seluruh Indonesia mungkin yang dia maksudkan, rakyat seluruh Indonesia. Sayangnya karena jumlahnya hanya secuil dan koar-koar soal pemaksulan Pak Jokowi. Ini yang kita sayangkan karena kemudian efek pilpres ini kemana-mana. Dalam artian bahwa ada hal runtutan isu yang disampaikan oleh para demonstran ini yang sungguh-sungguh di luar dugaan kita, bahwa kemudian ini bisa masuk pada ranah isu pemaksulan terhadap presiden kita. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah apa korelasinya antara pemaksulan presiden dengan isu kekalahan di pilpres. Ini yang menurut hemat saya tidak masuk akal yang dilakukan oleh mereka-mereka ini, para pembenci Pak Jokowi ya. Jadi pada prinsipnya memang ajang kala pilpres ini hanyalah merupakan pintu masuk untuk melampiaskan dendamnya ke Pak Jokowi. Mereka lupa bahwa Pak Jokowi ini adalah orang yang disukai oleh rakyat Indonesia. Saking disukanya Pak Jokowi, begitu kedua capres ini menyerang terus Pak Jokowi, maka di saat yang sama suaranya juga semakin tergerus dan pindah ke Pak Prabowo. Ya, karena itulah mungkin salah satu yang membuat adanya istilah anomali politik atau anomali dalam proses pemilihan presiden ini, ya salah satunya karena penyebabnya itu. Ada banyak orang yang mencintai Pak Jokowi yang kemudian karena sudah sangat muak dengan para pendukung capres, muak dengan capres-capres yang menyerang Pak Jokowi, akhirnya yang diuntungkan adalah Pak Prabowo. Nah, apa problem yang terjadi jika ini terus-terus dilakukan oleh para begundal-begundal ini ya? Tentu salah satu yang paling nyata yang diakibatkan oleh gerakan-gerakan seperti ini tidak ada lain soal kestabilan politik. Ini pasti sangat berpengaruh pada stabilitas pemerintahan. Termasuk kebijakan ini juga dapat berpengaruh pada kebijakan perekonomian dan termasuk hubungan internasional antar negara. Kenapa? Karena dengan demo-demo yang dilakukan oleh para pembenci Pak Jokowi ini akan membuat negara-negara yang ada di luar sana akan melihat bahwa pemerintahan Jokowi lemah. Nah, sayangnya ya, isu yang digaungkan soal pemaksulan ini itu tidak sebanding dengan massa yang klaimnya itu rakyat semesta yang ikut. Itu hanya segelintir orang, yang paling ada 1000-an orang itu. Ini kasihan, jadi mereka buang-buang waktu saja, buang-buang energi. Karena pada prinsipnya mereka ini sebenarnya mau berupaya agar publik
itu tidak percaya lagi kepada pemerintah. Jadi dengan demo-demo seperti ini, isu-isu yang sifatnya monoton dari zaman Bahola sampai sekarang terhadap Pak Jokowi ini, yang satu harapannya agar rakyat itu tidak percaya terhadap pemerintah. Tetapi faktanya terbalik, karena di atas 80% kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Nah, yang kedua adalah memaksa situasi ketegangan sosial. Itu targetnya. Jadi mereka berharap dengan gerakan demo, dengan tema gila-gilaan rakyat semesta yang dia gaungkan ini, rakyat akan ikut terpengaruh dan berbondong-bondong untuk melakukan hal yang sama. Sayangnya di Indonesia itu tidak terjadi, karena rakyat Indonesia itu sangat beretika dan sangat mencintai yang namanya pemerintah. Jadi mereka itu merasa kalau membenci pemerintah ini di beberapa wilayah di Indonesia ya. Ada beberapa pendapat-pendapat kultural itu yang mengatakan bahwa tidak boleh kita melawan pemerintah, karena kapan kita melawan pemerintah, istilahnya orang di sini husung orang. Ya, husung itu maksudnya berdosa orang, dan itu bisa berefek pada ekonomi kita tidak lancar dan seterusnya. Nah, paksum-paksum seperti itu yang kemudian membuat gerakan-gerakan seperti ini tidak laku di Indonesia. Makanya apapun yang Anda keluarkan terkait soal bagaimana menaruh kebencian terhadap Pak Jokowi, apalagi ini dihubung-hubungkan dengan hasil pilpres yang katanya menurut kalian itu adalah pilpres yang curang. Sementara kita tahu bahwa hampir seluruh TPS di mana paslon Anda berada itu kalah semua. Salah satu contoh yang paling konkret yang saya up lagi ini adalah di Purbalingga, yang merupakan kampung daripada istri Pak Ganjar. Jadi Ibu Atiko orang di sana, dan itu kalah juga di TPS-nya di sana. Lalu Anda masih menuding terjadi kecurangan di PSU, apalagi hampir 2000 TPS kurang lebih yang di PSU kan, itu semua Pak Prabowo secara total yang menang. Nah, artinya apa? Kalau hari ini Anda masih bicara kecurangan, saya kira sudah tidak laku lagi. Itu isu basi itu yang seperti itu. Nah, justru ini akan merugikan Anda sendiri, karena pertama, kalau misalnya ini bergolak terus ya, kita tidak minta-minta bahwa ini akan terjadi secara terus-menerus, maka dipastikan itu berpengaruh kepada perekonomian bangsa kita, karena kemudian sekali lagi akan banyak investor yang tadinya berpikir masuk ke Indonesia, itu akan menahan diri. Itu bahayanya dengan demo-demo seperti ini. Karena itu saya kira memang sekali lagi saya sangat berharap sebenarnya supaya kalian ini semua tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia, ya sebaiknya hentikan kegiatan-kegiatan demo seperti ini. Saya kira sekali lagi lebih bagus mencari kegiatan-kegiatan yang sifatnya produktif, yang bisa mendatangkan rupiah. Sehingga teriakan-teriakan Anda itu kemudian tidak lagi mengarah pada seolah-olah bahwa kalian semua ini adalah orang yang kelaparan hidup di negeri ini. Padahal yang kelaparan boleh jadi kalian yang masa-masa bayaran ini yang selalu ikut-ikut demo hanya karena dibayar. Tapi broker-broker pengumpul massa yang punya pertalian dengan orang-orang elit yang mendorong aksi-aksi seperti ini, itu yang banyak menerima duit, banyak menerima uang dari para cukong-cukong yang ada di belakang layar. Nah, coba kita lihat lagi bagaimana suasana demonya di sana. Ini karena sudah mulai rusuh kayaknya dan tidak terkendali sekalipun hanya secuil. Nah, kita minta aparat untuk bersikap tegas terhadap siapa saja yang kira-kira punya andil untuk membuat kerusuhan di negara ini, terutama pada saat ada aksi-aksi seperti ini. Teman-teman APP TNI tolong dibentengi di samping polisi. APP TNI, aliansi pejuang dan purnawirawan TNI dan Banten, para juara tolong di samping polisi supaya mereka di sebelah tidak mabuk. Teman-teman para juara Banten dan para APP TNI ada di samping polisi.
akan Oke, saya kira jelas ya. Kita sudah lihat masanya yang hanya seupil itu, yang dia klaim rakyat semesta, gerakan rakyat semesta katanya, yang ingin menggulingkan jabatan Presiden Jokowi. Bayangkan saja, secuil begitu mau menggulingkan jabatan Presiden Jokowi. Jumlah rakyat Indonesia itu jutaan, ratusan juta, dan kita hanya diwakili oleh seupil ini. Atas nama rakyat semesta mau menggulingkan Pak Jokowi, itu kan sangat tidak masuk akal. Jadi sudahlah, kalian, kalau saya sarankan ya, pulang saja ke rumah masing-masing, sibukkan diri dalam pekerjaan, supaya keluarga Anda tidak kelaparan di rumah. Ini berbahaya ini kalau Anda berlama-lama demo terus. Sementara mungkin tidak seberapa yang Anda dapat dari hasil demo ini. Ya kan, lagi-lagi broker yang banyak itu dia dapat, yang punya pertalian dengan para politisi. Jadi lagi-lagi kalian di sini menjadi korban, tetapi masih saja merasa sebagai pejuang. Ya kasihan lah sebenarnya. Kita miris melihat Anda semua ini model-model seperti ini merasa sebagai pejuang, tapi kita tahu seperti apa domain-domain yang ada di belakangnya. Hasutan-hasutan propaganda yang Anda sebarkan itu sudah tidak laku lagi. Faktanya massa yang Anda bisa kumpulkan hanya sebegitu banyak. Artinya tidak masuk akal Anda mengklaim rakyat semesta. Yang pasti bahwa masih lebih banyak, berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus kali lipat orang yang suka Pak Jokowi, orang yang sayangi Pak Jokowi yang Anda memaksudkan itu, ketimbang massa yang ada di sana yang berteriak di situ. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.